Selamat pagi. Materi kita hari ini adalah kita akan membahas buku besar. Nah, buku besar yang tertampil di sini adalah buku besar 4 kolom, yaitu debit, kredit, saldo, debit, kredit. Untuk kolom-kolom yang ada di sini seperti biasa ya, seperti dalam surat umum, tanggal itu dibagi dua untuk tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian keterangan, referensi ya. Yang dihitung 4 kolom adalah dari sini, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Nah, sebelum buat buku besar, itu judul pembukaan yang akan kita buat juga harus ditulis. Jadi nanti jelas ini buku besar untuk perusahaan apa. Nah, ini adalah buku besar untuk Bioskop 21 neraca saldo per 31 Mei 2000. Ini buku besar per 31 Mei ya. Jadi jangan lupa ini 3 baris di atas harus disiapkan untuk buku besar. Nah, untuk judul. Nah, untuk menyusun buku besar yang harus dipersiapkan selain kolom buku besar ya dan nama akunnya masing-masing, ini siapkan dulu semuanya, jangan cuma satu. Ini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal, pendapatan, karcis, beban listrik, dan lain-lain sesuai dengan akun yang ada di neraca saldo dan yang ada di jurnal umum. Jadi untuk nomor akun 101. Untuk buku besar, untuk posting ke buku besar atau menyusun buku besar yang perlu dipersiapkan selain kolom adalah 1. Soal berupa neraca saldo. Ya, karena tadi yang kita bukan 21 maka neraca saldonya juga Bioskop 21. Oke. Ini jumlahnya. Kemudian jurnal umum. Jurnal umum ya. Jurnal umumnya juga sama, yaitu dari perusahaan yang sama. Nah, ini nanti akan kita posting ke buku besar. Jadi sekali lagi, untuk menyusun buku besar yang harus dipersiapkan adalah kolom buku besar, kemudian soalnya yaitu neraca saldo dan jurnal umum. Nah, untuk neraca saldo ini ngikutin aja ya, karena ada beberapa soal yang tidak ada neraca saldonya. Kalau tidak ada neraca saldonya, berarti nanti kita langsung ke lihat jurnalnya. Oke, sekarang bagaimana cara postingnya? Lihat yang pertama adalah neraca saldo. Di sini neraca saldo ada kas sejumlah Rp1.100.000 di sisi debit, ada piutang usaha di sisi debit Rp500.000, perlengkapan film di debit Rp150.000, peralatan di debit Rp9.800.000, utang usaha di kredit Rp3.200.000, modal di kredit Rp8.350.000. Nah, kita lihat di sini harus balance. Kalau di jumlahnya ini enggak balance, maka nanti buku besar kalian neraca saldo setelah buku besarnya juga tidak akan balance. Oke. Nah, dari sini kita akan posting. Yang pertama adalah kas. Kita posting ini saldo kas Rp1.100.000 kita pindahkan ke buku besar kas sebagai saldo ya. Kita lihat ini buku besar kas ya, tanggal 1, saldo selalu muncul tanggal 1 ya. Saldo karena tadi dari debit maka kita masukkan ke debit ya. Ada yang dimasukkan ke debit, ada yang langsung ke saldo debit. Tuh, kok hilang? 1 juta ini Rp1.100.000 ini di debit, maka ini di debit, maka kita pindah juga ke saldo debit Rp1.100.000. Oke. Berarti untuk saldo kas sudah selesai. Kemudian kita pindah juga saldo-saldo yang lain. Ini piutang usaha, ada saldo debit Rp500.000, maka kita pindah di buku besar piutang usaha. Ini sudah saya pindah saldo Rp500.000. Misalnya masuknya ini adalah masuk ke
debit ya. Oke, jadi kalau dari debit masuk ke debit. Kemudian yang perlengkapan film ada debit Rp150.000, maka juga kita masukkan ke buku besar perlengkapan film. Tanggal 1 saldo debit Rp150.000, ini kita pindah ke debit juga ya. Oke, kemudian lanjut utang usaha, ini utang usaha dikredit, maka juga kita pindah ke buku besar utang usaha di sisi kredit. Oke, kita lihat utang usaha saldo kredit, kita pindah ke kolom kredit ya. Jadi dari kredit pindah ke kredit ya untuk saldo ya. Kemudian yang terakhir adalah modal di kredit juga Rp8.350.000, maka kita pindah juga ke akun modal ya, modal karena tadi dari kredit kita masukkan kredit, saldonya saldo kredit. Oke, selesai, sudah kita masukkan saldonya, udah selesai semua ya, maka kita pindah ke jurnal umum. Oke, sekarang jurnal umum yang pertama ya seperti biasa jurnal umum bentuknya seperti ini ya, udah paham. Ini referensi bisa diisi nomor akun, ini checklist artinya sudah diposting ya. Kalau sudah di checklist artinya sudah diposting. Kita coba nanti ini saya hapus dulu. Ya. Oke, sekarang jurnal yang pertama ada kas Rp9.400.000. Kita pindahkan ke buku besar kas, pindah angka Rp9.400.000 juga di sisi debit. Sekarang kita lihat ya, tanggal 2 keterangan jurnal umum ya, di debit tadi dari debit kan ini salah ini kas ya, kas tanggal 2 ya, debit tadi debit kan, maka masuknya ke debit. Nah ini kita lihat ini debit dengan debit, maka artinya begini kan, kita sudah punya uang nih di kas Rp1.100.000, kemudian ada uang masuk Rp9.400.000, maka uang kita tidak lagi Rp1.100.000, tapi Rp1.100.000 ditambah Rp9.400.000 ya. Oke, jadinya Rp10.500.000. Oke, untuk kasnya udah selesai. Kemudian kita pindah yang peralatan. Peralatan kita pindah ke akun buku besar peralatan. Ini ada debit Rp2.300.000, maka kita pindah juga ke buku besar peralatan di sisi debit Rp2.300.000. Oke. Kita lihat peralatan, kita cari peralatan. Iya, oke. Ini tanggal 2 sudah tertulis di sini. Keterangan kita pakai jurnal umum gitu aja, nggak usah susah-susah. Debit tadi udah debit, ya. Kemudian ini salah jumlah. Oke. Ya. Itu juga debit dengan debit, maka ini kan ada saldo debit, artinya kita punya peralatan sebelumnya itu sudah ada peralatan di perusahaan Rp9.800.000, kemudian kita beli lagi peralatan Rp2.300.000, maka peralatan kita akan bertambah ya, dari Rp9.800.000
ditambah dengan 2.300.000 rupiah, maka peralatan kita menjadi 12.100.000 rupiah. Oke, jurnal yang terakhir. Modal, ini modal di sisi kredit. Biasa ya kalau kita jurnal umum nulis kreditnya adalah masuk atau menjorok masuk. Ini di kredit 11.700.000 rupiah. Kita pindah ke buku besar modal ke sisi kredit sebesar 11.700.000 rupiah. Kita lihat modalnya. Ya, tanggal 2. Karena tadi dari kredit, maka kita masukkan ke kredit. Ya, jadi kita punya modal semula 8.350.000 rupiah. Kemudian ada masukan modal lagi, tambahan modal lagi 11.700.000 rupiah. Maka karena kredit dengan kredit ditambah. Oke. Ya. Kita tambahkan ini, tambah ini, ya. Jadi modal kita sekarang menjadi 20.500.000 rupiah. Satu jurnal sudah selesai, ya, satu jurnal sudah selesai. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Ini kalau udah selesai bisa dikasih checklist ya. Artinya ini sudah diposting. Ya, ini belum diposting, saya hapus dulu. Oke, sekarang jurnal yang kedua, kas di debit 12.400.000 rupiah dan pendapatan karcis di kredit 12.400.000 rupiah. Kita pindah ke buku besarnya, kas, kembali ke kas, tanggal 3. Oke, ya, tadi debit, maka kita masukkan ke debit 12 juta. Karena debit dengan debit maka ditambahkan. Oke. Jadi uang kas kita sekarang menjadi 22.900.000 rupiah karena ada masukan atau uang masuk 12.400.000 rupiah. Kemudian tadi yang kedua adalah pendapatan karcis, maka kita cari buku besar pendapatan karcis. Ya, ini ketemu. Ini tadi sudah saya masukkan di sini, berarti kredit 12.400.000 rupiah, maka saldonya artinya kita punya pendapatan 12.400.000 rupiah. Oke, ini kita makan dulu. Oke, tuh. Berarti jurnal yang kedua sudah selesai, boleh kita kasih checklist. Artinya ini sudah diposting. Kita lanjut ke yang keempat. Tanggal 4 itu ada beban listrik 570.000 rupiah dan kas di kredit 570.000 rupiah. Ini juga kita masukkan ke buku besarnya masing-masing. Sekarang kita cari buku besar beban listrik. Oke, beban listrik di debit ya. Kita cari beban listrik. Nah, ini ada beban listrik tanggal 4, jurnal umum. Ini saya bold aja biar jelas. Ya, ini tadi dari debit, jurnalnya di debit, maka kita masukkan ke debit dan saldonya kita tarik ke saldo, yaitu saldo debit. Ya. Oke. Kita hitung. Oke. Ya. Beban listrik sudah selesai. Kemudian kita berarti ini kita checklist ya. Kemudian kita lanjut ke kas. Kas ada kredit berkurang sebesar 570.000 rupiah. Kita pindahkan, kita posting ke buku besar kas. Oke, mana kas? Ya, tanggal 4 ya. Tanggalnya sama. Jurnal umum, karena tadi di posisi kredit maka kita pindah ke posisi kredit 570.000 rupiah. Nah, ini kita kan punya uang 22.900.000 rupiah, kemudian kita mengeluarkan uang
Rp570.000, maka dikurangkan. Jadi kalau debit dengan kredit itu dikurangkan, maka akan ketemu ini 22.900 dikurangi Rp570.000, ketemu Rp22.330.000. Oke, jurnal yang ketiga ya, sudah selesai, kasnya sudah kita posting, maka kita kasih tanda checklist. Kemudian perlengkapan film dan kas, perlengkapan di debit, kas di kredit. Nah, ini kita masukkan, kita posting ke buku besar perlengkapan film di sisi debit. Kita lihat, kita posting ke buku besar perlengkapan film. Oke, kita tulis tanggalnya. Jangan lupa ya, tanggal selalu ditulis. Dan tadi dari sisi debit, maka kita lihat debit. Nah, ini kan debit dengan masuk ada debit, artinya kita punya perlengkapan, sudah punya perlengkapan Rp150.000, kemudian perusahaan beli lagi Rp3.200.000, maka perlengkapan kita bertambah. Ya, maka kita tambah ya. Ya. Jadi perlengkapan kita Rp3.350.000. Oke, kita lihat jurnal berikutnya, yaitu kas di sisi kredit Rp1.000.000. Kita posting ke buku besar kas. Ya. Tanggal 6 ya. Sisi kredit. Kenapa kredit? Karena berkurang, kas berkurang di sisi kredit ya. Nah, ini uang kas kita Rp22.330.000, berkurang Rp1.000.000, maka kita akan kurangkan ya. Ini ya. Jadi uang kas kita tinggal Rp21.300.000. Kemudian jurnal berikutnya adalah utang usaha Rp220.000. Utang usaha, kita cari buku besar utang usaha dan kita posting di sisi kredit karena posisi surat umumnya di kredit. Oke. Utang usaha. Ya. Lihat tanggal. Ya, tadi masuk di kredit karena utangnya bertambah ya. Oke. Ini kita lihat kredit masuk kredit dengan kredit ditambah ya. Kredit dengan kredit ditambah, debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit dikurang. Oke, jadi utang kita tidak lagi Rp3.200.000, tapi utang kita menjadi Rp5.400.000 akibat dari kita beli perlengkapan secara kredit. Oke. Sekarang karena sudah di posting, kita checklist ya. Artinya jurnal ini sudah kita posting ke buku besar. Oke, sekarang lanjut satu lagi, piutang usaha dan pendapatan. Piutang usaha di debit Rp3.600.000 dan pendapatan sewa di kredit juga Rp3.600.000. Kita posting, kita cari buku besar piutang usaha. Oke. Piutang usaha. Oke. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10. Tanggal 10 CU
debit, kita link aja 3.600.000 rupiah. Oke, ini ada kita punya tagihan 500.000 rupiah, kemudian muncul lagi tagihan atau piutang 3.600.000, maka piutang kita 500.000 rupiah ditambah 3.600.000 rupiah. Oke. Ya, jadi piutang kita 3 juta ya, belum di program ya. Jadi piutang kita menjadi 4.100.000 rupiah. Oke, kita satu lagi pendapatan sewa, kita cari buku besar pendapatan sewa, kita masukkan di sisi kredit. Oke, pendapatan sewa. Cari pendapatan sewa, listrik, pendapatan sewa belum ada, kita buat aja. Dengan CU tadi di kredit ya. Oke. Karena kredit maka masuk ke juga sisi kredit. Oke. Ya, jadi sudah selesai. Buku besar kita sudah kita posting semua dari jurnal umum. Oke, kalau udah selesai buku besar baru nanti kita susun neraca saldo. Demikian untuk buku besar hari ini.